Oke, let's angel man. Jadi sekarang gue mau ngangkat mitos gitu. Gue nggak tahu sih ini mitos atau fakta, tapi gue barusan searching gitu masalah ini gitu. Sebenarnya dari dulu tuh udah banyak banget yang nanya, cuman karena maksud gue gini, gue nggak punya base apa namanya pengetahuan formal gitu, pendidikan formal tentang ini gitu. Karena pertanyaannya adalah mentol tuh bikin mandul nggak sih? Jadi karena pertanyaannya gitu juga gue sebenarnya nggak bisa jawab dengan tepat. Cuman gini deh, kan tadi barusan gue juga baca-baca, jadi gue mau simpulin apa yang gue dapat aja deh gitu. Gue sambil bakar dulu, tapi ini menarik sih gitu, mitos-mitos kayak gini, kayak mentol bikin mandul, beneran gak sih gitu. Gue tuh denger ini pun bahkan udah dari dulu banget gitu. Jadi gini, menurut gue tadi gue barusan baca-baca juga, pokoknya tadi intinya yang gue baca itu kayak penelitiannya bukan mentol mandul atau enggak, tapi orang yang merokok mentol itu lebih rentan kepada pembusukan paru-paru. Iya bu, ya maksud gue gini loh, emang semua ngerokok tuh bahaya. Dan juga kan kalau lu ngerokok kan di sini ada tulisannya, mana sih, kok udah nggak ada ya, dilarang menjual atau memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Ya, kayaknya ada deh, merokok sebab kanker paru-paru. Yang dulu tuh yang biasa ditulis tuh merokok mengakibatkan impotensi apa gitu gitu. Nah, gue pengen ngebahas impotensi gitu in general. Kalau impotensi itu menurut gue gimana ya, kayak rokok tuh menyebabkan impoten tuh mungkin, cuman gue sendiri sih nggak pernah ngerasa yang gimana gimana. Kayak misalnya gini, abis ngerokok tiba-tiba gue kalau ngelihat apa gitu terus gue kalau gue ngeliat sesuatu yang merangsang, ya gue tetap 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 ya biasa aja gitu. Gue nggak ada yang berubah gitu. Maksud gue nggak dengan merokok terus gue jadi lebih lemah tuh. Kalau gue ya, gue pribadi tuh enggak. Ngerokok mentol pun enggak kok. Maksud gue kan mungkin kan argumennya adalah ketika lu ngerokok mentol terus lu jadi lebih lemah gitu ke laki-lakian lu gitu kan ya. Maksudnya kalau misalnya emang ada korelasinya, menurut gue paling enggak mungkin ada sedikit apa namanya ininya lah gitu, ada sedikit efeknya ke terhadap itu. Kayak contohnya misalnya gini deh, toge nih, toge kan katanya kan bisa bikin bagus gitu kan. Kok kenapa jadi gue bukan dokter seks, cuman maksud gue cuma ngebahas nih, kalau misalnya toge kan dibilang bagus buat apa, sperma gitu gitu. Nah itu coba aja nih, kalau lo nggak percaya, coba nih lu buat yang laki-laki makan toge ya, terus lu keluarin sendiri deh, itu kelihatan perbedaannya. Yang keluarin itu lebih banyak gitu. Itu maksud gue itu bisa dilihat langsung gitu. Sedangkan kalau mentol, maksud gue ngisep mentol nih, terus abis itu gue misalnya ngelihat bokep gitu, itu tetap aja sama aja gitu. Misalnya terus gue ngelihat apa gitu yang emang pada kadarnya, ala kadarnya tuh membuat gue harusnya keras, ya tetap keras. Maksud gue nggak ada yang berubah gitu sih. Kayak ya sama aja kayak itu yang kalau yang langsung ya. Tapi gue nggak tahu itu kan short term effect, cuman kalau long term effectnya gue nggak tahu. Dan gini loh, kayak tadi aja dibahas bahwa kalau ngerokok mentol itu menyebabkan lebih rentan terhadap pembusukan paru-paru. Nah itu kan maksud gue, peneliti orang yang nggak orang pikirin aja diteliti gitu kan. Apalagi yang ini kan orang-orang udah banyak yang mikirin nih, apakah merokok mentol itu menyebabkan impotensi. Mungkin kalau lu ngerokoknya over gitu, mungkin ya mungkin maksud gue ngerokok apapun gitu, semua ngerokok biasa pun, ngerokok full flavor pun, kalau lu ngerokoknya berlebihan mungkin bisa impotensi. Kalau gue nggak tahu ya, mungkin kan karena gue tahu gini, impotensi itu kan sebenarnya yang gue tahu nih ya, ini gue cuma sotoy doang, tapi kalau gue nggak salah denger tuh, yang gue tahu tuh impotensi itu kan sebenarnya kan ada masalah, ada hubungannya sama jantung gitu. Jadi sebenarnya ujung tubuh kita, kayak misalnya contoh nih ujung jari atau ujung kaki gitu, itu kan kalau misalnya itu dingin tuh, itu berarti kan jantung lu nggak mompa darahnya ke sana. Sama aja dengan alat kelamin gitu laki-laki. Iya, kalau impotensi itu berarti ya darahnya nggak bisa ngalir cukup kuat ke situ gitu. Itu bahkan gue dulu pernah kan cek jantung. Gue pernah dulu cek jantung karena gue takut gitu. Maksudnya pada saat itu, yang waktu itu loh yang gue pernah bikin video juga tentang GERD. Jadi waktu itu gue takut kan, apa namanya, gue takut jantung nih, gue cek ke rumah sakit apa segala. Gue nggak ditanya dokternya sebelum itu gue searching kan, katanya pokoknya kalau misalnya orang jantung bermasalah tuh ngaceng tuh susah gitu. Ya udah, akhirnya gue coba ngelihat sesuatu yang merangsang, ngaceng ya berarti. Terus udah gitu gue ke dokter, dan ternyata jantung gue normal, bahkan bagus, karena waktu itu gue lagi rajin-rajinnya berenang. Dan ternyata GERD itu.
kayak gitu. Jadi mas gue gini, eh kalau gue jujur ya, gue sih nggak percaya gitu. Cuman kan itu menurut gue aja. Yang tapi kalau dibilang ngerokok tuh menyebabkan impoten, gue percaya. Kalau lo ngerokoknya over ya, segala sesuatu kan yang berlebihan tuh kan emang pasti nggak baik, pasti ada aja nanti efeknya, efek buruknya gitu. Yang nggak cuma ngerokok, maksud gue lo minum makan gula kebanyakan juga gue rasa bisa impoten, makan lemak kebanyakan gitu. Karena ya logikanya kan ngehambat. Dan kenapa mentol, mungkin karena feminim kali, nggak sih, mungkin awalnya bercandaan yang lama-lama orang anggap serius gitu menurut gue. Kayak kalau ngerokok mentol itu kan umumnya kan cewek yang ngerokok mentol ya. Nah terus udah gitu, lu ngerokok mentol lu kayak cewek, lu mandul lu ntar, mungkin awalnya begitu. Karena gue nggak tahu ya kalau di luar tuh ada stigma begitu apa enggak, ada isu-isu mentol bikin mandul atau enggak. Karena gue punya temen SD gue, temen deket gue, dia tuh 3 bersaudara dan bapaknya ngerokoknya mentol dari dulu, anaknya 3 ya. Ya itu mungkin salah satu, dan dia ngerokoknya chain smoker loh. Nah ya gue nggak tahu ya itu bisa dijadiin apa namanya acuan atau enggak, karena kita cuma ngeliat satu case. Tapi gue kayaknya kenal lumayan banyak orang, enggak sih, gue temen gue yang bawa bapak nggak sebanyak itu, tapi kayaknya sih temen gue yang ngerokok mentol tuh kelihatannya ya kan, maksud gue orang mandul juga kita nggak bisa ngeliat sebenarnya sih, tapi kelihatannya oke-oke aja sih. Gue nggak ngelihat ada yang gimana-gimana. Paling enggak yang temen gue yang gue tahu, tapi dia juga nggak cerita sih kalau dia impoten ke gue. Maksudnya kalau di sana impoten pun nggak mungkin cerita ke gue, tapi kelihatannya sih enggak gitu. Karena kayaknya temen gue yang ngerokoknya mentol setiap hari pun kayaknya punya active sex life gitu. Maksudnya ya kalau begitu kan berarti dia nggak mungkin impoten. Ya mungkin aja sih, cuman kayak agak aneh aja gitu kayaknya sih. Tapi dia santai-santai aja sih, gue nggak ngelihat ada yang gimana-gimana gitu. Maksudnya dengan kalau pas kita lagi cerita-cerita laki-laki gitu kan, dia kayaknya aman-aman aja sih, nggak impoten sih enggak ya. Kalau mandul gue nggak tahu, tapi kalau impoten sih enggak, kalau ya dari yang gue tahu ya gitu. Ya gue nggak gitu ngerti juga sih kenapa orang bisa berpikir ke arah sana gitu. Ya mungkin karena yang tadi gue bilang itu sih. Cuman jadi ya gue luruskan aja, gue simpulkan bahwa gue nggak tahu tuh jawabannya mentol tuh bikin mandul apa enggak, bikin impoten apa enggak. Ini impoten sama mandul beda ya. Kalau impoten tuh ya lu kalau laki-laki ya, maksudnya ini gue ngomong laki-laki nggak bisa ngaceng. Kalau mandul ya mungkin kayak normal tapi nggak bisa punya anak gitu. Ada juga yang bilang kan kalau ngerokok mental tuh bikin sperm count di semen lu itu yang lu keluarin laki-laki itu jadi lebih sedikit spermanya. Ada yang bilang begitu juga, tapi ya nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Gue nggak temu jurnal medisnya, tadi gue nyari gitu. Maksud gue yang ketemu malah tadi pembusuhan paru-paru itu yang sebenarnya nggak relevan banget. Maksud gue itu bahaya, cuman nggak relevan sama apa yang kita omongin sekarang gitu. Yang gue lagi mau angkat sekarang ini beda gitu, maksudnya beda topik gitu kan. Oke, mungkin dari gue rasa itu aja untuk bahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue, Jaksi Gargai. Beli Natif, salut.